Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Enci Yeni harap semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Anak-anak, orang patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi hari ini Tuhan Yesus boleh bangunkan torang semua dan memberi kesempatan untuk torang beribadah, walaupun torang semua hanya beribadah di rumah masing-masing. Enci undang berdiri, mari kita memuji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. One, two, three, four, yeah, S-U-S namanya ye, S-U-S namanya ye, S-U-S namanya Yesus. Kita masih tetap berdiri. Kita akan buka ibadah sekolah minggu di pagi hari ini dengan doa. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih karena di pagi hari ini Tuhan Yesus boleh menyertai kami semua. Kami boleh ada di hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Kami bersyukur, berterima kasih untuk nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Anak-anak, guru sekolah minggu beserta orang tua akan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin ibadah sekolah minggu di pagi hari ini dari awal hingga akhir hanya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah sekarang
kita akan memuji-muji Tuhan. Mari kita menyanyi dengan penuh gembira dan sukacita. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kata-kata bergelombang, itulah kata yang berluka, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, itulah kata yang berluka, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Anak-anak, sekarang Encik mengajak kita semua memusatkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Silvana Nori Tiribari. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Shalom. Di pagi hari ini kita bersukacita lagi bersama Tuhan dan bersama guru-guru sekolah minggu dan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Tuhan yang menjadi sahabat anak-anak, di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami, sehingga di pagi hari ini kami lagi boleh beribadah, menyanyi, berdoa. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberi kami Roh Kudus dan hikmat dari surgawi, agar kami diperkenankan oleh Tuhan untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang kami akan baca di pagi hari ini. Injil yang Tuhan utus di pagi hari ini untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, memperdengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Injil boleh mewartakan firman dengan baik, dengan sukacita iman, dan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bersama dengan orang tua boleh bersama-sama membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama di Kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. Kitab Hakim-Hakim. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang
Dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari, memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, "Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku." Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, Benar. Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan, yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Jadi yang diberkati Tuhan, tadi kita telah membaca bersama-sama firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki
dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Adik-adik, kita tadi telah menyaksikan tayangan video yang bercerita tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Simson. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang pagi hari ini diberkati oleh Tuhan? Semua ada angkat tangan, puji Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Bukit Hermon, Malalayang, semua angkat tangan karena Tuhan Yesus sudah memberkati adik-adik. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar tentang seorang hakim di Israel yang bernama Simson. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, orang tua Simson hidup di masa di mana orang Israel ditindas pada waktu itu oleh orang Filistin. Orang Filistin adalah musuh dari orang Israel. Mereka berkuasa atas orang Israel selama 40 tahun. 40 tahun itu lama sekali adik-adik. Nah, adik-adik pasti waktu yang 40 tahun itu waktu yang cukup lama sekali. Di mana di masa tertindas inilah orang Israel membutuhkan penyelamatan dari Tuhan. Maka Tuhan mempersiapkan seseorang yang akan membebaskan orang Israel atau bangsa Israel pada zaman itu. Nah, Tuhan datang kepada sepasang suami istri yang sedang bergumul, yakni seorang laki-laki yang bernama Manoah dan istrinya. Nah, pasangan suami istri ini sedang bergumul apa ya adik-adik? Nah, ternyata adik-adik mereka sedang bergumul karena tidak mempunyai anak-anak. Adik-adik, malaikat Tuhan datang kepada istri Manoah mengatakan bahwa dia akan mengandung. Bagaimana bisa adik-adik? Sementara Manoah dan istrinya tahu bahwa dia tidak akan mengandung. Dia sudah tahu bahwa istrinya itu mandul, tidak akan mendapat anak. Ya, tentu saja adik-adik bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin adik-adik? Amin ya. Istri Manoah akan mengandung, tetapi dia harus mentaati perintah Tuhan, yakni tidak boleh minum anggur atau minuman-minuman yang membuat dia mabuk atau yang memabukkan, dan tidak boleh makan makanan yang tidak diizinkan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, malaikat Tuhan menempatkan diri 2 kali kepada perempuan itu dan Manoah suaminya. Malaikat Tuhan itu memberitahu bahwa mereka akan mendapat anak mereka dan akan diberi nama Simson. Itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Nasir Allah itu apa adik-adik? Nasir Allah adalah utusan Allah. Nah, Simson ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan lewat keluarga daripada seorang Bapak Manoah, dan Tuhan sudah mempersiapkan seorang anak yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Dan Simson akan menjadi hakim di bangsa Israel dan akan menyelamatkan orang Israel dari orang-orang Filistin. Malaikat Tuhan mengingatkan kepada orang tua Simson bahwa kelak Simson tidak boleh minum minuman keras.
Dan kedua, bahwa Simson tidak boleh mencukur rambutnya. Nah, adik-adik, dia harus melakukan itu dan dia harus melakukan sebab ini adalah perintah Tuhan sendiri. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang tua Simson mengiyakan, mendengar perintah dari Tuhan tersebut dan dia berjanji bahwa dia akan taat dan melakukannya. Nah, adik-adik, siapa yang mau diberkati Tuhan? Tentu saja, torang semua suka diberkati oleh Tuhan karena kita setiap hari didoakan oleh orang tua kita, mama, papa kita, dan kita berdoa bersama kepada Tuhan. Orang tua kita selalu berdoa supaya adik-adik diberkati oleh Tuhan dan diberikan masa depan yang baik oleh Tuhan bersama dengan orang tua kita. Orang tua adik-adik juga pasti melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Maka, maukah kita, adik-adik juga melakukan perintah Tuhan dalam setiap hari? Ya, kita mau. Torang suka sekali melakukan itu. Dengan cara apa adik-adik? Berdoa kepada Tuhan, termasuk berdoa kepada mama, berdoa kepada papa, berdoa kepada adik, berdoa pada kakak, berdoa pada teman-teman, berdoa pada saudara, teman, om, tante, dan torang rajin berdoa dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, torang setia dan taat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati adik-adik yang taat dan setia kepadanya dan menghormati orang tua dan sayang kepada semua orang. Tuhan Yesus menjadi pendoa yang setia bagi murid-muridnya. Bahkan ia menjadi penyelamat manusia. Ia telah mati dan telah bangkit untuk torang semua. Oleh karena itu, setiap kali kita berdoa, kita selalu mengakhirinya dengan doa kita dengan kata dalam nama Yesus. Kita percaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang telah memberikan kita firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Tugas yang akan berikan kepada adik-adik dan adik-adik harus melakukannya itu dan di video dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Untuk tugas anak kecil dan anak tengah yaitu berdoa, mendoakan mama, papa, kakak dan adik, oma, opa. Boleh ditambah lagi dengan doa untuk torang semua supaya terhindar dari mara bahaya, terlebih saat ini kami dilanda dengan satu wabah yaitu COVID-19. Dan untuk adik-adik yang besar yaitu menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama Amsal pasal 13 ayat 13b. Amsal 13 ayat 13b, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi, ayat hafalan Amsal pasal 13 ayat 13b, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13b. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, serta orang tua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita menyaksikan penayangan video ayat hafalan yang sudah dikirim oleh anak-anak pada minggu yang lalu. Sayang keluargaku dan
Aku bangga keluargaku. Yesus sayang keluargaku dan saya bangga keluargaku. Yesus sayang keluargaku. Aku bangga keluargaku. Tuhan Yesus sayang keluargaku, aku bangga keluargaku. Yesus sayang keluargaku dan saya bangga keluargaku. Yesus sayang keluargaku dan aku bangga keluargaku. Yesus sayang keluargaku. Yesus sayang keluargaku dan aku bangga keluargaku. Dan aku bangga keluargaku. Yesus sayang keluargaku, aku bangga keluargaku. Yesus sayang keluargaku, aku bangga keluargaku. Yesus sayang keluargaku dan aku bangga keluargaku. Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilea itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Terima kasih. Yesus sayang keluargaku dan saya sayang bangga keluargaku. Kasih. Yesus sayang keluargaku dan saya bangga keluargaku. Yesus sayang keluargaku dan saya bangga keluargaku. Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim 11 ayat 1a. Terima kasih. Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim 11 ayat 1a. Terima kasih. Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim 11 ayat 1a. Terima kasih. Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim 11 ayat 1a. Terima kasih. Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim 11 ayat 1a. Terima kasih. Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim 11 ayat 1a. Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim 11 ayat 1a. Hakim 11 ayat 1a. Adapun Yefta orang Gilead itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim 11 ayat 1a. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Marilah kita berikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas dan tulus. Dan sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Dan nanti persembahan itu akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Kita akan berikan persembahan bersama-sama.
diberkati Tuhan. Saat ini kita akan doa penutup, doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh belas kasihan kepada kami semua anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu, orang tua yang selalu bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, dan biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh orang tua Simson. Nah, Tuhan Yesus kiranya memberkati pertumbuhan perkembangan kami, anak-anak sekolah minggu, baik jasmani maupun rohani, sehingga kami boleh bertumbuh, menjadi besar, dan boleh diberkati Tuhan dan mau melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati semua aktivitas kami anak-anak melakukan pekerjaan sekolah di rumah, melakukan tugas kerja di rumah sebagai guru-guru sekolah minggu, bahkan sebagai anak-anak sekolah minggu bermain dan belajar di rumah. Tuhan Yesus berkati, dan biarlah Tuhan menjauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan menjauhkan kami dari hal-hal yang akan terjadi. Kami percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya Tuhan melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan di pagi hari ini. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, agar persembahan itu digunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan di Jemaat Bukit Hermon. Tuhan berkati kami terus Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan, meskipun kami masih anak-anak, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai orang tua kami, memberkati orang tua kami, tugas kerja orang tua kami. Tuhan berkati agar senantiasa kami terus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ajarlah kami untuk selalu berbuat baik dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, sampai di lingkungan tempat tinggal kami. Tuhan berkati. Kiranya Tuhan selalu akan menyertai dan memberkati dimanapun kami pergi dan dimanapun tugas kerja yang kami akan lakukan sebagai orang tua, sebagai anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri doa kami di pagi hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Utuslah aku Tuhan menjadi saksi-Mu di tanah Minahasa, Sulawesi Utara, dan di seluruh dunia. Berkat anugerah-Mu dan urapan Roh Kudus, aku siap maju membawa anak-anak kepadamu ya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku guru sekolah minggu yang terpanggil bertobat tetapi untuk menjangkau semua anak dan menjangkau semua melalui Adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, dan kita akan menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
kiranya menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini sudah selesai dan disampaikan banyak terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, beserta orang tua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada kadin kita, Enci Sil Noriti Ribari, yang boleh memimpin ibadah, menyampaikan firman Tuhan dan mendoakan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada tim gerak dan lagu, kemudian kepada tim multimedia, Komisi Pelayanan Anak Jemaat Bukit Hermon, Enci Grace, Enci Bea, dan Enci Intan. Terima kasih juga kepada tim multimedia Jemaat, Kakak Gito, Kakak Ovan, dan Penatua Engku Heski. Terima kasih juga kepada pemilik TV kabel, Bapak Lexi Mandagi. Terima kasih juga kepada kostor dan petugas kebersihan, dan kepada semua yang terlibat dalam pelayanan anak sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada pesan buat orang semua di tengah masih mewabahnya virus corona. Pertama, memakai masker. Kedua, jangan lupa sering mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir. Kemudian ketiga, orang menjaga jarak. Keempat, orang menghindari kerumunan. Kalau tidak ada yang penting, orang hanya tinggal di rumah saja. Kemudian yang terutama adalah orang selalu berdoa kepada Tuhan. Orang minta Tuhan Yesus yang akan terus melindungi dan menjaga orang semua. Demikian, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.